Ada ibu-ibu beli sayur itu batena na tawar, kasihan. Padahal itu pagandeng berapa untungnya. Sementara kalau kita pergi di mall, tawar nih. Kira-kira kalau pergi ke misalnya di mall-mall, tawar itu sayur. Tawar mina bilang ke orang gila, kapan ini? Padahal itu yang punya mall orang kaya. Ini kasihan yang bonceng-bonceng, berapa untungnya? Batena na tawar. Nah bilangi maki lagi puang, ye puang, cantik nih bu, serasinya baju tak sama kudun tak. Batena memuji kasihan. Beda 50 rupiah masih kita tawar. Ada ndak na tawar tapi ngambil panombo, berapa harganya? 4.000. Deh 3.500, 4.000 ibu. Nah bayar 4.000 tapi apa na bilang? Ya tambahnya jeruk 2 nah. Salah satu dari 6 rukun iman mewajibkan kepada kita percaya kepada akhirat. Artinya tidak sempurna iman seorang manusia, tidak sempurna iman orang Islam apabila dia tidak percaya kepada akhirat. Bahkan jika engkau ingin melihat keimanan seseorang di antara kalian, maka lihatlah sejauh mana dia percaya kepada akhirat. Artinya semakin tinggi kepercayaan seseorang kepada akhirat, maka semakin tebal keyakinannya kepada Allah. Sebaliknya, semakin tipis kepercayaan seseorang kepada akhirat, maka hampir bisa dipastikan dia tidak percaya kepada Allah. Bahkan salah satu sebab kita datang sholat berjamaah subuh di sini, kira-kira apa sebabnya? Apa karena mengharap dapat hadiah beras? Bukan. Apa karena kita mau dapat pulsa? Tidak. Salah satu sebabnya karena kita percaya bahwa di akhirat kelak ada manfaatnya ini sholat berjamaah subuh. Kalau bukan karena kita manfaat subuh ini, karena kita mengharap faedah dan keutamaan di akhirat kelak, Masya Allah begitu berat orang datang sholat subuh. Dingin, lagi enak-enaknya tidur, tidak ada kita dapat. Tapi karena kita percaya ke akhirat, maka kita datang berjamaah subuh di tempat ini. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, salah satu kehidupan akhirat kelak itu ada yang disebut hari pembalasan dan di satanya ada disebut padang mahsyar. Padang mahsyar itu menurut informasi dalam kitab, padang mahsyar itu matahari dari kepala panasnya seolah-olah tinggal 1 jengkal. Bayangkan tinggal 1 jengkal panasnya. Sekarang saja masih jutaan kilometer. Panasnya minta ampun. Ada orang gara-gara panasnya matahari ketika upacara pingsan. Kita di padang mahsyar kelak matahari seolah-olah panasnya tinggal 1 jengkal. Dan pada saat itu seseorang manusia tidak bergerak kakinya sebelum ditanya 4 hal. Ini subuh kali ini saya kasih bocor ini pertanyaan. Jadi semua manusia di akhirat nanti pasti ditanya 4 hal ini. Maka siapkan memang jawabannya Pak. Pasti ditanya masalah ini. Maka bapak-bapak siapkan jawabannya. Pertama kata Nabi akan ditanya, umurmu kau gunakan untuk apa? Bapak-bapak yang sudah tua-tua ini, di depan saya sudah muka-muka sakaratil maut. Sudah jawab nih itu nanti. Umurmu kau gunakan untuk apa? Bisa itu dibayangkan toh? Dari 1 tahun sampai 17 tahun saya di kampung di Sulawesi Selatan. 18 tahun saya merantau ke Batam. 18 sampai 25 saya jadi preman. 26 sampai 30 saya menjadi pimpinan preman. 65 sampai 70 baru kak sadar. Berarti baru 5 tahun modal tak. Selebihnya lebih banyak dosa. Maka sekarang bisa ditahu itu jawabannya. Umurmu kau gunakan untuk apa? Kalau kita yang masih muda kan masih bisa diperbaiki. Umur saya baru 17 tahun. 17 tahun saya jadi remaja masjid. 18 tahun sampai 20 tahun saya menjadi ketua remaja masjid. 21 sampai 25 saya sudah menjadi takmir masjid, naik pangkat. Itu sudah bisa ditahu jawabannya. Bayangkan bapak-bapak yang sudah tua-tua ini, ingat umur tak dulu.
Tapi kalau umur kita yang lalu-lalu tidak bagus, wala tai'asu min rauhillah. Jangan putus asa, masih ada harapan untuk perbaiki. Kapan? Ketika sekarang ini kita bertobat, maka kesalahan-kesalahan bisa dihapus. Dengan catatan, dosa yang bagaimana yang bisa dihapus? Dosa yang sifatnya kepada Allah. Sementara dosa yang sifatnya kepada sesama manusia, susah menghapusnya kalau kita tidak datang minta maaf sama bersangkutan. Kalau bapak dosa kepada Allah, tobatnya kan sangat gampang. 1, menyesal. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. 4, ganti kebaikan. Dosa apapun pasti Allah ampuni. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, syaratnya menjadi tambah. 1, menyesal. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. 4, ganti kebaikan. Yang kelima, datang minta maaf sama bersangkutan. Pak Imam, maafkan saya. Kenapa dek? Pernah dulu hilang sendal tak? Iya, saya ngambil itu pak. Nah, itu syarat kelima. Yang keenam, sandalnya Pak Iman harus kembalikan. Nah, tidak bisa minta maaf, sandalnya orang tetap diambil. Pak Imam, maafkan saya. Pernah kucuri sandal tak? Nah, dia bilang Pak Imam, iya saya maafkan kok, tapi kasih kembali dulu sandalku. Nah, itu baru betul. Kalau sandalnya orang tetap diambil, tidak diterima maafnya. Nah, yang bertetangga ngambil tanahnya orang, syaratnya kasih kembali tanahnya orang. Selama tanah diambil, selama itu tidak diterima maafnya. Meskipun Allah sudah maafkan, tidak diampuni di akhirat kelak ketika dia tidak kembalikan itu barangnya orang. Maka bapak-bapak yang pernah ngambil tanahnya tetangga, kasih kembali besok. Ibu-ibu yang pernah ngambil sendok piring ketika pengantin, kasih kembali. Selama tidak kembali, selama itu tidak dimaafkan dosa-dosanya. Nah, pertanyaan pertama, umurmu kau gunakan untuk apa? Yang kedua, pertanyaan akan ditanya lagi di akhirat nanti, masa mudamu kau gunakan untuk apa? Nah, bapak-bapak jawab begitu. Masa muda digunakan untuk apa? Dan yang ketiga akan ditanya, ini yang pokok pembahasan yang paling penting. Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan untuk apa? Berkaitan dengan kekayaan, dua pertanyaannya Pak. Dari mana kau dapat? Kau belanjakan untuk apa? Ada orang hartanya dia dapat dengan cara halal, tapi dibelanjakan secara haram. Ada juga orang hartanya dia dapat secara haram, dia belanjakan di jalan halal. Oh tidak bisa. Harus sama-sama halal. Contoh, hartamu kau dapat dari mana? Jadi pegawai, betul-betul halal, gajinya betul-betul murni, tidak menghalalkan segala cara. Tapi sayang, dia belanjakan untuk apa? Dia pakai judi. Dia pakai nyogok, anaknya jadi polisi atau tentara, dia nyogok. Dia pakai mabuk-mabukan. Hartanya dia dapat secara halal, tapi dia belanjakan secara haram. Salah. Ada juga hartanya dia dapat secara halal, dia mau belanjakan secara haram. Mana? Secara halal mana? Contoh, uang judi. Uang judi, dia mau sumbang di masjid. Oh, enggak boleh. Uang korupsi, dia mau bersihkan. Ya korupsi misalnya, korupsi 500 juta. Dia sumbang masjid 50 juta. Oh, enggak bisa. Yang halal Allah suci dan hanya mau menerima yang suci juga. Hartamu kau dapat dari mana? Maka di akhirat kelak prosesi tanya jawab soal harta, oh banyak masalahnya Pak. Maka kita yang miskin di sini enaknya jadi orang miskin Pak. Kalau kita miskin apa mau tanyakan Ki? Tapi orang kaya banyak pertanyaannya. Orang miskin apa mau tanyakan? Misalnya nanti di akhirat ada orang miskin, pekerjaannya dipanggil, tersangka pertama maju, majulah dia. Nama Inem, pekerjaan pembantu rumah tangga, gajimu 500.000 per bulan. Kau belanjakan untuk apa? Ya 300.000 saya kirim ke kampungku karena mamaku sakit. Sebenarnya tidak ada cita-cita aku mau jadi pembantu, tapi karena tidak ada keahlian saya, tidak ada sertifikatku, tidak ada ijazahku, maka saya jadi pembantu.
300.000 saya kirim ke mamaku karena mamaku sakit untuk pembeli obatnya. 200.000 untuk operasional saya sehari-hari. Oh iya. Terus rumah tidak ada. Rumah aja bosku ku tempati. Itu pun kamarnya kecil, sempit, panas, tidak ada kipas anginnya, tidak ada AC-nya. Mobil tidak ada. Motor tidak ada. Sepeda tidak ada. Miskin mudi, mau milih apa Tuhan? Ini Miko kasih Kak. Kau sholat? Alhamdulillah sholat. Rajin saya sholat, tidak pernah putus. Sunnah-sunnahku juga, rawatibku lengkap. Sebelum sholat 5 waktu saya sholat sunnah dulu. Sudah selesai sholat 5 waktu saya sholat sunnah lagi. Puasa, alhamdulillah. Kadang-kala Senin Kamis karena kanan lapar Kak. Tidak mama, lebih baik daripada saya lapar saja, mending saya puasa. Sedekah. Alhamdulillah kadangkala saya sedekah sesama penjual sayur. Oh bagus agamamu. Silahkan kau masuk surga. Meskipun di dunia kau hina, sekarang di akhirat kau mulia. Inam, silahkan kau masuk surga dengan penuh kemuliaan. Coba, tidak ada pertanyaannya. Masuklah dia surga. Tersangka nomor 10 maju. Bah bosnya Inam. Dilihat Inam, wah ini bosku ini. Oh iya nailah sekke iya. Kikiri galang, nah ini. Mulai nih Pak, mulai ditanya. Nama, Haji titik-titik. Pekerjaan, kepala titik-titik. Nah ditanya mi, itu mobilmu kau dapat dari mana? Kalau dilihat gaji sama tunjanganmu, tidak bisa kau dapat itu. Dari mana? Anu apa? Perjelas, wah tidak jelas Pak. Terpaksa ditinju. Puh! Jatuh matana, mau lari ditarik lagi. Belum bisa selesai Haji. Itu pelek mobilmu dari mana kau beli? Kalau dilihat gajimu tidak bisa kau beli. Anu apa? Ditempeleng. Bah! Baik, robek lagi telinganya. Mau lari ditarik lagi. Itu tegel di rumahmu dari mana itu? Kalau dilihat tidak bisa kau beli, itu berapa gajimu? 4 juta. Dari mana itu tegel? Tidak jelas juga, ditusuk lagi matanya. Bah! Mau lari ditarik lagi, belum bisa selesai. Itu cincinmu dari mana? Tidak jelas lagi. Banyak sekali pertanyaannya Pak. Bannya mobilnya, peleknya, pembeli bensinnya. Semua ditanya. Itu lemarimu di rumah dari mana? Itu atapmu, bagaimana kau bisa beli itu? Itu pagarmu yang mahal dari mana? Banyak sekali pertanyaan. Kalau kita orang kontrak rumah kan tidak ada pertanyaan. Rumah kontrak. Selesai ini. Mobil PT-PT. Tidak ada lanjutan. Tapi yang punya mobil ditanya bensinnya, ditanya pembeli bannya, ditanya pembeli macam-macam semua Pak. Kalau kita mobil tidak ada. Selesai. Sembayang Pak. Tuhan, kau puasa Ramadan, Senin Kamis tidak sempat. Tapi masuk tonje surga Pak. Tapi babak belur mi. Masuk surga tapi robek-robek mi semua badannya. Puri calla man rasa-rasa nih Pak. Masuk surga. Tapi bengkok-bengkok mi mukanya. Ketemu pembantunya. Nah bilang Inam, Puang. Kenapa muka? Jangan kau banyak bicara di situ. Dari mana Ki? Kenapa Ki baru masuk? Nah saya lama Mak di sini di surga 4 tahun Mak. Kenapa Ki baru masuk? Nah bilang terlambat Kak Inam. Kenapa bisa kita terlambat? Aku kira 4 mobil tak itu hari. Nah bilang iya itu mi 4 mobil, banyak sekali pertanyaannya. Maka bapak-bapak, jangan selalu pikir enak jadi orang kaya. Masih sakit Pak. Kecuali dia dermawan. Kecuali dia banyak membantu orang. Itu kekayaannya nanti enak juga. Menolong dia. Saya juga tidak setuju kalau ada ustadz bilang, tidak usah cari uang banyak-banyak, tidak dibawa jimati. Oh keliru Pak. Itu zaman dulu. Kalau saya cari uang banyak-banyak, bawa mati. Bagaimana caranya? Kirim mami sebelum mati Ki. Kirim nih. Saya mau nanti kuburku pakai spring bed. Pakai kasur empuk. Kirim nih pembanti di panti asuhan. Ada itu kasur tak menunggu. Saya mau nanti kuburku ber AC. Kirimi pembeli AC di masjid. Ada itu AC tak menunggu.
Saya mau nanti kuburku terang. Bayarkan lampunya masjid tiap bulan. Kerak terang itu nanti lampu tak. Tapi bagaimana mau baik kubur tak nak kita seke. Kikiri galap aku jambatan. Kumpul. Mati, tidak nasampak nanik mati. Ada itu orang begitu. Nanti anakku. Bye. Jangan maki harap kalau anak tak. Ada orang begitu pak. Setengah mati cari uang. Kumpul. Baru pelit. Tidak sempat bersedekah. Kena serangan jantung. Mati. Anak tak nikmati. Iya kalau anak tak pas sambayang. Kalau pak botoro. Oh ikon atau macilakana. Setengah mati cari uang tidak nikmati. Banyak orang begitu pak. Banyak. Pelit. Datang takmir masjid langsung bengkok mukanya. Apalagi kalau nak lihat itu pengurus masjid bawa map langsung dalam hatinya. Les. Minta sumbangan lagi. Nanti ketika kita kasih sumbangan pak. Di akhirat justru kita nanti berterima kasih sama itu pengurus masjid. Kita akan berkata, terima kasih pak. Gara-gara kita itu datang di rumah minta pembangunan masjid. Sehingga ada yang kunikmati di akhirat. Andai tidak datang, kita tahu ini bagaimana hidupku di sini. Ada orang begitu pak. Investasi, beli ruko. Mau sakaratil maut, masih ruko terus ingat. Mau pensiun apa nak bilang? Ustaz, insya Allah tahun depan pensiun mak. Alhamdulillah ada mi kebunku ini tempatku nanti bercocok tanam. Ada jomi toko-toko ku buka tempatku nanti kalau sore-sore berda. Ilaha illallah. Bukannya berpikir Ustaz ada mini rumah sudah kubeli dekat masjid supaya nanti dekat ke masjid berjamaah. Alhamdulillah ada itu pesantren sudah kubantu. Mudah-mudahan usia tuaku nanti bisa ke sana mengaji. Mau mati sanging hartana na pikir. Akhirnya sakaratil maut. Nah cari itu semua keturunannya. Mana anakku yang pertama, nak bilang anaknya ini kak Pak ada kak dekat kepala tak. Nak bilang lagi, mana anak bunsuku, nak bilang ini kak Pak di kaki tak. Nak lihat lagi, mana istriku, nang kak Pak di sebelah kiri. Udah lihat, ada tonji istrinya. Mana inam pembantunya. Pembantunya nak bilang, ada aja di sini Pak Haji. Nak lihat, ada tonji. Langsung nak bilang, siapa jaga toko? Ada semua itu. Ada anaknya, ada yang bunsu. Ada istrinya, ada pembantunya, langsung tokonya ingat. Wih mati bagi siapa jaga toko. Padahal sakaratil maut itu. Kenapa? Semenjak dia muda sampai tua, toko terus napikir. Sakaratil maut, tokonya juga napikir. Jangan kita terlalu pelit pak. Aja tak mau seke. Tidak ada itu orang mas. Ibu bapak, tolong saya di Batam ini. Ada kita lihat orang bangkrut gara-gara sedekah. Ada kira-kira pak? Ada? Tunjukkan nggak pak? Ustaz, itu rumah yang sudut, yang besar sekali. Kaya dulu itu Ustaz. Cuma karena rajin bersedekah bangkrut. Ada kita pernah dengar itu? Tidak. Yang bangkrut gara-gara apa? Selingkuh. Diperas sama ceweknya. Belikan nggak kulkas, kalau tidak ku sebar ini foto yang sama di mobil. Sudah dibelikan kulkas, nah bilang belikan nggak juga kipas angin. Sudah dibelikan kipas angin, nah bilang AC. Kalau tidak, ku bagi-bagi ini foto ini. Habis duit gara-gara selingkuh. Bukan poligami ya, bukan poligami. Kalau poligami boleh, yang penting bapak berani. Apa mau poligami, nah takut sekali sama istrinya. Bagaimana kau mau poligami, nah sedangkan istri sudah pegang remote control televisi, tidak bisa makin macam-macam. Apalagi kalau istri orang Bugis, orang Bugis Makassar, nah bilang coba kok, kalau mau kau kasih ketemu kau nenek nu. Ibu-ibu sampai ada bapak-bapak takut sekali sama istrinya, sampai di akhirat. Begitu istrinya lebih dulu masuk surga pak. Lebih dulu masuk surga. Begitu suaminya mau masuk surga. Dilihat. Wih. Ada lagi. Angka sila como. Tidak jadi deh. Tidak jadi. Begitu nali istrinya dalam surga. Dia bilang jangan malaikat. Nasi sakak lagi nanti. Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya.
Ada? Ada? Berhenti makin jadi laki-laki kalau takut sama istri. Masa mau takut sama istri Pak? Bah, bagaimana caranya? Gaji tak semua nak ambil tiap bulan. Setiap bulan ambil semua gaji tak. Kita belikan rumah, kita belikan mobil, dicicilkan mobil. Semua gaji tak nak ambil. Bajunya kita belikan, gencunya kita belikan. Baru kita takut sama dia. Bah, bagaimana ceritanya? Kecuali bapaknya atau mertua tak kasih modal 10 miliar, ya bolehlah kita takut sama istri. Tapi kalau kita yang hidupi, bagaimana caranya mau takut sama istri Pak? Berhenti kita takut sama istri. Ini juga ibu-ibu, jangan kasih takut-takut suami tak. Baru 10 menit suaminya pergi menelpon. Di mana kok Pak? Di mana kok? Ada kak di kantor. Balik-balik kok, foto dulu baru kirim. Wah, batena na sesa suamina. Sedikit-sedikit minta foto lagi. Wah. Mana gimana suami? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jangan terlalu pelit, ya, jangan terlalu pelit Pak. Ibu-ibu kalau beli sayur jangan terlalu pelit. Itu kasihannya nenek sepeda datang ke komplek jama kita tawar ki. Ada ibu-ibu beli sayur itu batena na tawar kasihan. Padahal itu Pak gandeng berapa untungnya. Sementara kalau kita pergi di mall tawar nih. Kira-kira kalau pergi ke misalnya di mall-mall, tawar itu sayur. Tawar mina bilang ke orang gila, kapan ini? Padahal itu yang punya mall orang kaya. Ini kasihan yang bonceng-bonceng, berapa untungnya? Batena na tawar. Nah bilangin maki lagi puang, ye puang, cantik nih bu, serasinya baju tak sama kudun tak. Batena memuji kasihan. Beda 50 rupiah masih kita tawar. Ada ndak na tawar tapi ngambil panombo, berapa harganya? 4.000, deh 3.500, 4.000 ibu, nah bayar 4.000 tapi apa nak bilang ya tambahnya jeruk 2 nah, ibu ketawa karena ibu begitu toh. Bagaimana lagi pelitnya kita Pak? Ay, kalau kita pelit coba kalau lihat kalau kita undang ustaz, coba maki, kalau artis diundang, luar biasa. 1 bulan sebelumnya sudah diselesaikan pembayaran. Kasih tiket yang paling bagus. Honornya puluhan juta. Lalu apa jinatan? Nah bawa itu artis. Nah bawa kangki dosa. Menyanyi, lenggak-lenggok, nah kasih lihat pahanya. Itu uang dikasih 50 juta. 70 juta sampai di Jakarta nak pakai minum khamar, nak pakai narkoba, dia pakai berzina. Coba sekalinya ustadz diundang, bah, apa dijemput? Tidak, nak kirimi ojek, ojek nak kirim. Coba kalau undang ki imam masjid, apa kita jemput? Tidak, ojek kita kirim. Mau hujan-hujan lah itu ustaz kasihan. Di atas motor dibonceng motor tua. Berhujan-hujan. 1 mantil diduai. Setengah mati ditunduk itu ustaz. Sampai midek belum pi ustaz. Sampai midek belum pi lagi 5 menit. Lamanya dirasa itu. Sampai meki di sana. Barasanji panas. 1 jam. Busa-busa kali paknya kasihan. Sallallahu alaihi wasallam. Wah, 1 jam itu kasihan berdoa, baca Yasin, barasanji. Mau pulang berapa kita kasih? 25.000. Uang bonyok. Nah bilang suaminya, kenapa kau kasih begitu kau dong ustaz? 1 jam kau itu nak bacakan doa, nak barak kaki rumahmu. Masa 25.000 kau kasih? Istrinya, bungkus kama kau ditutup songkolok sama kue di situ nak bawa pulang. Bagaimana? Jangan ketawa, serius orang ini Pak. Bagaimana nak tamu sekolah agama kalau nak lihat begitu itu ustaz kasihan. Ya, jangan terlalu pelit Pak. Harta kau gunakan untuk apa? Kau belanjakan untuk apa? Dan yang keempat pertanyaan di akhirat kelak, ilmumu kau gunakan untuk apa? Ada nanti pertanyaan. Ini khusus para ulama, para ustadz ini. Ditanya ilmumu kau gunakan untuk apa? Jangan sampai ilmu kita hanya memecah belah umat. Jangan sampai ilmu yang kita sampaikan hanya menimbulkan keresahan. Karena ada juga itu yang mengaku ustadz, meresahkan saja dakwanya. Suka memecah belah umat. Suka kasih bertengkar umat.
Yang dia ceramah hanya masalah khilafiyah saja. Masalah perbedaan pendapat saja dia bahas, Pak. Soal kunut tidak kunut, sujud kasih begini, tangan atau tidak, takbir begini dan begini. Itu saja yang selalu dia bahas. Kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Kenapa orang berjamaah salah? Kenapa bukan kita ajak orang kaya datang ke masjid, anak remaja masjid kita undang ke masjid? Lebih baik itu yang kita bahas. Ada juga penceramah, Pak, bikin bingung selesai ceramah. Ceramahnya neraka saja terus nabahas. Ada kan begitu, Pak? Kau akan dibakar, ditusuk pantatmu, dipotong lehermu, ditindis telingamu, ditindis ke telinga kanan, keluar telinga kiri, digunting lidahmu. Apa anda bilang anak muda aja mau ke masjid, dia bikin takut-takut. Iya kan ada penceramah begitu toh. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, dan pada akhirnya berbicara tentang akhirat tidak bisa disentuh pakai akal, tapi harus melalui iman. Ketika iman kita baik, maka insya Allah semakin percaya kita kepada akhirat. Dan akhirat pasti akan datang. Kaya sementara, miskin sementara, sakit sementara, sehat sementara, kaya kuat sementara. Satu saja yang abadi. Apa? Akhirat. Bapak datang merantau ke sini, cari harta ke sini, ternyata di sini tidak nyaman, ternyata di sini tidak enak. Sudah, saya jual rumah, pulang kembali ke Sulawesi. Masih bisa Ki. Menderita di Batam, masih ada pilihan. Saya kembali ke Jawa. Menderita di Batam, saya kembali ke Sulawesi. Masih ada pilihan kembali kampung. Tapi ketika bapak masuk di kubur, mau kembali. Sudah masuk di akhirat. Deh, ndak enak na di kubur, kembali lagi deh. Ndak ada. Kota mana ki burui, ewaya lemu cilaka. Dek na gaga. Tinggallah kita di situ. Maka bapak ibu saudara-saudara sekalian, percayalah kehidupan dunia ini hanya sementara. Yang abadi adalah akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam surah As-Sajdah, "Apa man kana mu'minan kaman kana fasikan?" Apakah sama orang beriman dengan orang fasik? La yastaun. Tidak sama kata Allah. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, kami kembalikan mereka ke dalam sorga. Sorganya dunia, insya Allah sorganya akhirat. Jadi orang kalau beriman itu Pak, sudah dapat sorga dunia, sorga akhirat. Adakah sorga dunia? Ada. Sorga dunia itu tenang, tidak banyak uangnya, tapi ada manfaatnya. Anaknya taat, istrinya baik, suaminya baik. Itu sorga dunia. Ada juga nerakanya dunia. Apa neraka dunia? Anak pembangkang, lain dibilang, lain yang sebut. Dijualkan sawah, dijualkan rumah untuk kirim ke Jakarta kuliah. Tapi apa? Dia hanya kasih malu kita, dia kasih hamil ceweknya. Nerakanya dunia itu kau dapat. Wa ammal ladzina fataku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, kami kembalikan mereka ke neraka. Nerakanya dunia, apalagi nerakanya akhirat. Bapak kalau menderita di dunia Pak, tidak ada orang menderita selama-lamanya. Tapi kalau Bapak menderita di akhirat, tidak ada nih Pak. Ini kita ini berapa umur tak Pak? Berapa umur tak? Berapa umur tak masih malas kita bersedekah? Berapa umur tak masih malas kita melakukan kebaikan? Umur sudah 50 tahun. Hebat sekali sudah Pak kalau ditambah itu 10 tahun. Jangan pikir lama itu 10 tahun. 10 tahun sebentar Pak, cuma 2 kali pilkada. Itu. Sebentar gitu pilkada 10 tahun. Saya heran. Pak ini saya, kerjaku hampir tiap malam taksiah. Hampir tiap malam saya ceramah kematian. Itu jarang nih orang saya taksiahi Pak 70 tahun. Jarang sekali orang meninggal 70 tahun. Artinya apa? Semakin langka umur panjang. Yang banyak saya taksiahi rata-rata 40 lebih, 50 lebih. Jarang itu 60, 70 tahun. Jarang. Artinya semakin pendek umur kita. Nah ini bapak-bapak ini. Sudah 50 tahun, hati-hati maki Pak. Mari ngeren nih, sudahlah. Kalau kita sudah pensiun, jangan maki lagi pikir-pikir dunia. Lebih kita pikir tabungan akhirat.
Kalau dunia ini menderita, tidak. Pak, pernah kita lihat ada orang menderita dari lahir sampai mati, menderita terus? Tidak. Paling ada terketa, jangan bisa umur hidup. 1 hari saja tidak ada orang dari bangun sampai tidur sampai bangun lagi menderita terus. Tidak, pasti ada senyumnya. Di penjara pasti ada senyum-senyumnya. Tidak ada orang begitu bangun nangis terus sampai tidur sampai bangun lagi nangis terus. Tidak. Pasti ada ketawanya. Tapi kalau dikubur maki Pak, begitu Bapak menderita awalnya, menderita maki selamanya. Maka untuk itu persiapkan kehidupan akhirat kita. Perhidupan akhirat ini untuk dipersiapkan. Salah satu diantaranya adalah menghidupkan sholat jamaah seperti ini. Bayangkan Pak, kalau 5 waktu kita datang berjamaah, kita tidak ngambil barangnya orang, tidak pernah bicara kotor, tidak pernah merugikan orang, 5 waktu ada di masjid, apa alasannya Tuhan larang kita masuk surga? Lalu apa alasannya Allah menyeret kita masuk neraka kalau kita hidup di dunia memelihara sholat 5 waktu dan berjamaah di masjid? Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misturun. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.